Suara derap lari puluhan ekor kuda kini menderu-deru di siang hari yang lengang. Suaranya terdengar tidak jauh berbeda dengan tiupan angin pesisir utara di musim ketika kala itu. Beberapa orang nyaris tidak mengindahkan karena memang sudah saatnya awan mendung di atas langit sana mengantarkan deru gemuruh sebagai pertanda akan turunnya hujan. Namun beberapa orang yang masih berlalu lalang di jalanan tanah itu mulai teranyak ketika suara tersebut ternyata bukan berasal dari arah langit. Suara tersebut berasal dari arah barat. Nampaklah kini debu-debu mengepul disertai suara ringkikan bercampur dengan teriakan nyaring para penunggangnya. Orang-orang kini mulai berlarian. Ada yang segera keluar dari dalam rumah, ada pula yang menghentikan pekerjaan mereka di sawah, kebun, tambak maupun pasar demi melihat keriuhan tersebut. Mereka kini serempak berdiri berjejer menunggu rombongan berkuda yang akan melewati jalanan yang sepi itu. Anak-anak desa mulai riuh berteriak-teriak melambaikan tangannya. Ada pula yang bertepuk tangan senang demi melihat pemandangan yang jarang terjadi di tempat itu. Benar saja, nampak kini semakin dekat puluhan penunggang kuda itu memacu kudanya di bagian terdepan dari rombongan itu. Mereka seakan-akan tidak peduli dengan sambutan meriah orang-orang yang berdiri berderet di tepi jalan. Tatapan mata mereka lurus ke depan sambil sesekali berteriak lantang menghela kuda mereka agar terus cepat berlari kencang. Di tengah-tengah rombongan itu terdapat sebuah kereta yang indah yang ditarik oleh 4 ekor kuda coklat. Pada rombongan belakang kereta indah itu masih berlarian berpuluh-puluh kuda yang ditunggangi oleh para prajurit kerajaan dengan tombak yang panjang dan panji-panji kebesaran berwarna kuning keemasan. Rombongan dari arah barat itu benar-benar tidak mengindahkan sambutan dari para penduduk desa pesisir utara yang mengeluh-elukan mereka. Mereka terus melaju ke arah timur hingga dalam sekejap mata meninggalkan orang-orang yang berada di pinggir jalan dan menyisakan debu-debu di muka para penyambutnya. Eyang Tumenggung, apakah sekarang kita sudah memasuki wilayah Pemalang? Tanya seorang pemuda belasan tahun yang duduk anggun di dalam kereta itu. Sepertinya sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Pemalang, Sinuwun. Kita akan berbelok ke selatan setelah melewati pohon-pohon randu alas yang besar-besar itu, jawab orang tua yang duduk menemani di sebelahnya sambil menunjukkan tangan kanan ke arah jauh di depannya. Pemuda itu mengikuti arah telunjuk tangan dengan sedikit melongokkan kepala agar melihat dengan lebih jelas. Kemudian ia mengangguk mengerti. Ia kemudian menyandarkan punggungnya kembali pada kursi kereta dan membetulkan kain jaritnya agar lebih rapi. Sikapnya yang terbiasa diperlakukan agar lebih berwibawa dan terhormat di depan orang lain membuatnya tetap menatapkan mata lurus ke depan sambil sedikit mengangkat dagunya. Orang yang lebih tua di sebelahnya turut merapikan ikat kepalanya serta mengelus-elus kumis dan jambang tebal sambil menatap sang pemuda. Apakah Raden Mas Tejo Ningrat akan benar-benar singgah di Pemalang ini? Tanyanya dengan sikap yang penuh kesantunan dan begitu lembut untuk meyakinkan. Benar, Yang Tanuboyo. Setelah tadi kita singgah di Tegal, aku menjadi terkesan dengan kata-kata dari Paman Bupati Reksonegoro. Memang sepatutnya dalam kesempatan ini saya harus nyekar dulu ke makam Eyang Pangeran Benowo yang dimakamkan di Dusun Penggarit. Kalau begitu, kita sebaiknya berhenti dulu di kediaman Adipati Purwoboyo. Kalau tidak salah, kadipatannya berada tidak jauh sebelum menuju makam di Penggarit.
biar nanti dia yang akan menemani kita menuju makam Kanjeng Gusti Pangeran Benowo. Mumpung hari belum terlalu sore. Benar juga. Sepertinya aku juga ingin beristirahat dulu di wilayah ini barang satu malam, Eyang. Pikiranku masih tegang dan bimbang setelah kita keluar dari keraton Kasepuhan Cirebon tadi pagi. Tumenggung Danuboyo hanya berani melirik ke arahnya sebentar, kemudian menatap ke depan setelah pohon randu alas yang dimaksud itu telah dekat. Tangan kanannya selanjutnya dijulurkan keluar kereta, memanggil salah seorang prajurit berkuda di belakang kereta. Penunggang kuda yang berada tepat di sebelah belakang kereta itu kemudian segera memacu kudanya lebih cepat agar dapat sejajar dengan jendela. Ia kemudian segera menengok ke dalam dengan anggukan hormat. Sampaikan kepada kepala barisan di depan agar berbelok ke kanan setelah palpitu randu alas di pertigaan di depan sana. Kita akan singgah di Kadipaten Pemalang. Suruh dia agar segera menemui Adipati Purwoboyo untuk mengabarkan bahwa rombongan putra mahkota dari Mataram akan datang. Prajurit itu mengangguk hormat dan dengan segera menghela kudanya agar berlari lebih kencang lagi. Nampak kini dua orang prajurit terdepan segera melajukan kudanya begitu kencang meninggalkan rombongan itu menuju ke arah selatan. Salah seorang kepala regu pasukan yang lain kemudian memberikan aba-aba dan teriakan keras dari depan agar laju kuda mereka dikurangi. Maka kini rombongan berkuda itu mulai melambatkan perjalanannya setelah tunggangannya berbelok ke arah jalan selatan. Nah, jika kita lurus ke arah selatan sana, maka kita akan mendaki Gunung Slamet dan menuju wilayah Pasir atau Banyumas. Jauhkah Kadipaten Pemalang dari sini, Eyang? Tidak, Sinuwun. Kurang lebih 100 derap kuda lagi kita akan sampai di Kadipaten Pemalang. Apakah Paman Tumenggung pernah berkunjung ke sana? Tanya Raden Tejo Ningrat. Pernah, Sinuwun. Kalau tidak salah, keempat kalinya aku datang kemari. Lagi pula, keluarga kami pun masih ada pertalian darah dengan keluarga dari Bupati Pengalang. Bopo Gede Sebayu adalah keponakan dari Kanjeng Pangeran Benowo sendiri. Kami sama-sama berasal dari darah Keraton Pajang. Karena suatu hal, Kanjeng Pangeran Benowo kemudian lengser ke Prabon dan akhirnya memilih untuk mencari kehidupan yang lebih tenang di wilayah barat. Selanjutnya, Bopo Gede Sebayu membuka wilayah baru di wilayah barat Pemalang. Tepatnya di sebelah barat Kaligong yang kemudian diberi nama Tetegal. Sedangkan Kanjeng Sinuwun Pangeran Benowo memilih untuk menetap di Pemalang hingga akhir hayatnya. Bupati Pemalang yang ketiga ini adalah cici dari Kanjeng Pangeran Benowo. Adipati Purwoboyo adalah putra dari Adipati Manguneng. Adipati Manguneng adalah cucu dari Pangeran Benowo sendiri, Ger. Jadi kalau diurut-urut akar garis keturunannya, kami dengan keluarga Kadipaten Pemalang ini masih berdarah Pajang. Gusti Raden Adipati Anom Tejo Ningrat pun juga berdarah Pajang jika dirunut dari garis Kanjeng Eyang Buyut Panembahan Senopati. Nah, kedatanganku di Pemalang yang pertama kali adalah sewaktu masih kecil karena diajak oleh Romo Gede Sebayu bertemu dengan bupati sebelumnya yang bernama Adipati Manguneng. Waktu itu Pemalang sangat terkenal dan penduduk di sini bangga karena memiliki seorang pemimpin yang sangat sakti bernama Tumenggung Jiwanegoro. Konon, oleh Kanjeng Pangeran Benowo Suwargi, beliau diberi julukan Patih Sampun
karena kesaktian hebat yang dimilikinya. Raden Mas Tejoningrat menoleh dan kemudian menggeser duduknya demi mendengar kata-kata dari Tumenggung Danuboyo yang terakhir. Rupanya ia kini tertarik dengan ucapan dari Tumenggung Danuboyo. Paman, ceritakan tentang kesaktian Patih Sampun itu, Paman. Menurut cerita dari Bobo Gede Sebayu, Patih Kadipaten Pemalang yang bernama Tumenggung Jiwanegara itu sangat patuh dan setia terhadap Pangeran Benowo. Tidak hanya kepada Pangeran Benowo, tetapi juga kepada para keturunannya. Hingga kemudian saat Adipati Manguneng berkuasa sebagai Adipati Pemalang selanjutnya, segala tugas yang diberikan oleh mereka dapat dilaksanakan dengan cepat. Demikian pula sewaktu Kanjeng Sinuwun Sultan Agung di Mataram memerintahkan untuk membuka jalan dan jembatan bagi kelancaran pasukan Mataram yang akan bergerak ke barat menyerbu para kompeni VOC. Semua pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan cepat. Bahkan kabarnya, pekerjaan itu hanya dilakukan dalam waktu semalam saja. Raden Mas Tejoningrat terbeliak nyaris tidak percaya atas ucapan dari Tumenggung Danuboyo yang terakhir. Matanya kini lekat ditatapkan pada Tumenggung tua itu, yang ditatap kini hanya mengangguk kepala. Satu malam saja, Yang? Betul, Sinuwun. Semuanya dilakukan hanya dalam waktu semalam. Setelah perintah itu kemudian diberikan, bahkan untuk mempermudah hubungan dengan daerah-daerah di Pemalang, dari mulai pemerintahan Kanjeng Pangeran Benowo hingga pada Adipati Manguneng, semua dilakukan oleh Patih Sampun. Dulu, sewaktu diutus oleh Kanjeng Eyang Pangeran Benowo untuk membangun jembatan, pada keesokan harinya Patih Jiwanegara menghadap dan kemudian melaporkan bahwa tugasnya telah selesai dilaksanakan. Kanjeng Pangeran terkejut mendengar laporan itu. Mendengar laporan dari Patih Jiwanegara itu, Kanjeng Pangeran Benowo tercengang. Untuk membuktikan kebenaran ucapannya, maka pada pagi hari itu juga beliau kemudian meninjau jembatan yang harus dibuat itu. Ternyata apa yang diucapkan oleh Patih Jiwanegara memang benar adanya. Di sungai tersebut telah terbentang jembatan yang dikehendaki. Sejak saat itu, semakin yakinlah Kanjeng Pangeran Benowo atas bakti dan kesetiaan dari Patih Jiwanegara. Atas kesetiaannya itu, putra asli Pemalang yang masyhur kesaktiannya itu kemudian dijuluki sebagai Patih Sampun. Karena setiap diberi pekerjaan, maka pada keesokan harinya ia akan datang dan mengatakan, "Sampun dados." Beliaulah yang berjasa melaksanakan pembangunan di seluruh Kadipaten Pemalang ini. Jasa Adipati Manguneng juga besar bagi Mataram, Ger. Dulu sewaktu Kanjeng Sultan Agung berperang untuk menundukkan Surabaya, Adipati dari Pemalang ini pun juga mendapat tugas sebagai tumenggung untuk menundukkan wilayah penting bagi Mataram. Perbincangan panjang dari Tumenggung Danuboyo itu terhenti ketika sang kusir kereta memberitahukan bahwa kini mereka telah berada di depan halaman Kadipaten Pemalang. Buru-buru Tumenggung Danuboyo melongokkan kepalanya. Nampak di depan rombongan berkuda itu telah berjejer rombongan penjemput dari Kadipaten Pemalang. Rupanya 2 orang prajurit Mataram yang diutus untuk menghadap sang Adipati Pemalang itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ratusan orang berpakaian pegawai Kadipaten telah berdiri tepat di tengah jalan dengan sikap hormat dan sopan sambil menunjukkan jalan
agar rombongan itu berbelok ke kanan menuju wilayah kadipaten yang asri yang ditumbuhi ribuan pohon yang besar. Nah, rupanya kita telah sampai di Kadipaten Pemalang, Nak Mas. Putra mahkota Mataram itu kini hanya mengangguk. Sekali lagi ia membetulkan baju beskap bludru biru tua dan kain jaritnya dengan sikap kebangsawanan agar nampak lebih berwibawa. Matanya ditebarkan kepada orang-orang yang sedang menatapnya dengan senyum dan sikap hormat atas kedatangannya. Pandangannya sebentar kemudian diarahkan ke halaman kadipaten yang dinaungi oleh banyak pohon tinggi dan besar. Dengan tergopoh-gopoh, seorang bangsawan berpakaian bagus kemudian segera datang menghampiri dan menganggukkan kepala di depan pintu kereta tepat di sebelah Adipati Anom Mataram itu. Senyumnya menyungging lebar dengan sikap tangan yang ngapu rancang sebagai tanda hormat dan pengakuan derajat yang lebih rendah. Dialah Adipati Purwoboyo, Bupati Pemalang ini, Nak Mas. Bisik Tumenggung Danuboyo di telinganya. Raden Mas Tejoningrat mengangguk dengan sedikit senyuman. Buru-buru lelaki berusia 40 tahunan itu membukakan pintu dan mempersilakan agar sang tamu segera turun dari keretanya. Selamat datang di tempat yang kotor ini, Nak Mas Kanjeng Adipati Anom Mataram. Tidak aku sangka ada orang terhormat dari negara Gung Mataram yang bersedia singgah di tempat terpencil ini, sambutnya dengan penuh keramahan. Terima kasih Paman Adipati. Terima kasih atas sambutan kedatangan kami. Anak muda belasan tahun itu menerima sembah dan ciuman tangan dari orang yang usianya beberapa puluh tahun lebih tua darinya dengan sikap kewibawaan. Tumenggung Danuboyo pun segera turun dan mendekat pada sang adipati. Paman Danuboyo, selamat datang di Pemalang, Paman. Sembah Adipati Purwoboyo tidak kalah hormat lalu mencium tangan Tumenggung Danuboyo. Tumenggung Danuboyo pun menerima sambutan tangan itu dan memeluk Adipati Purwoboyo penuh kerinduan. Nger putraku Purwoboyo, apa kabar? Cukup lama kita tidak saling berjumpa. Akhirnya, pada kesempatan ini, kita dapat dipertemukan kembali. Semakin makmur saja wilayah kekuasaanmu ini. Di sepanjang jalan, persawahan begitu luas membentang. Benar-benar kemaripah lo Jinawi, Nak Mas. Sanjungnya dengan sunggingan senyum yang lebar. Terima kasih, Paman. Semua ini berkat tunga pangestu dari Paman Danuboyo dan restu dari Kanjeng Sinuwun Sesunan di Mataram tentunya. Semoga saja wilayah ini tetap akan menjadi Mulyo Harjo untuk selama-lamanya, jawabnya dengan merendah. Kedatangan kami sebenarnya adalah mengikuti kata hati dari Nak Mas Adipati Anom Mataram yang berkeinginan untuk nyekar di makam leluhurnya, Kanjeng Eyang Pangeran Benowo Suwargi. Dan jika diperkenankan, kami pun hendak beristirahat barang semalam di sini. Sebuah kehormatan bagi kami, Paman, untuk menerima kedatangan tamu agung putra mahkota Mataram. Mari silakan masuk ke dalam kadipaten. Mohon dimaafkan jika sambutan dan suguhan kami kurang berkenan di hati, jawab Adipati Purwoboyo dengan sikap yang ngapu rancang mempersilakan tamunya untuk memasuki pendopo kadipaten. Hujan rupanya tidak jadi datang pada hari itu, meskipun sesekali guruh menderu di atas awan kelabu pada sore hari. Namun sepertinya alam sedang menghormati kedatangan tamu agung dari Mataram di Kadipaten Pemalang. Sore tadi, Adipati Anom Tejoningrat dan Tumenggung Danuboyo didampingi oleh Adipati Purwoboyo disertai para rombongan pengawalnya telah nyekar di Penggarit, di mana jasad Pangeran Benowo, penguasa negeri Pajang itu dimakamkan.
Raden Mas Tejoningrat dalam bimbingan Tumenggung Danuboyo yang dipercaya untuk mendampingi perjalanannya dengan takzim mengirimkan doa-doa kepada leluhurnya itu. Dalam kesempatan itu pula, calon pewaris Istana Mataram itu pun melepas nazar dan hajatnya dengan penuh harap agar hatinya dapat terhindar dari belenggu rasa gundah. Malam itu, dengan disinari lampu damar yang terpasang di setiap soko guru penyangga pendopo kadipaten, bangsawan Istana Mataram itu dijamu dengan aneka makanan dan masakan yang hanya didapati di wilayah pesisir. Raden Mas Tejoningrat kini mulai menunjukkan kegembiraan atas sambutan hangat dan juga keceriaan dari keluarga kadipaten. Beberapa masakan hasil laut kini tersaji di meja besar. Mata putra mahkota Mataram itu mengamati beberapa masakan yang sepertinya baru ia lihat. Sekali ia juga menanyakan nama dan jenis makanan yang tersaji. Dengan penuh kesabaran dan rasa senang hati pula, istri sang Adipati Pemalang itu menerangkan kepada pembesar agung penguasa tanah Jawa Tiba itu. "Kalau ini namanya makanan apa, Bibi?" tunjuk Raden Mas Tejoningrat yang mulai senang dengan suasana keceriaan itu. "Itu namanya nasi grumbyang Sinuwun. Bahan utamanya berasal dari daging kerbau yang dimasak dengan kuah dari biji keluak sehingga warnanya menjadi kehitam-hitaman, kemudian ditaburi dengan daun bawang mentah. Kami di sini lebih memilih memakan daging kerbau daripada daging sapi, Sinuwun. Maklumlah, semua ini demi menghormati saudara-saudara yang berkeyakinan Hindu, karena masih banyak penganutnya di wilayah pesisir ini, Sinuwun. Monggo silakan dicicipi, Sinuwun." Istri Adipati Pemalang itu mempersilakan dengan sangat sopan. Raden Mas Tejoningrat tersenyum mengangguk dan segera mengambil makanan berkuah panas yang dihidangkan dengan mangkuk porselen kecil buatan dari Cina itu. "Rasanya sangat enak, gurih dan empuk daging hitamnya," ucapnya lugu setelah mencicipi rasanya dan menyeruput kuah segar itu dengan lahap. Orang-orang yang memandangi anak muda itu turut menjadi senang dan gembira melihat kepolosannya. "Mengapa daerah ini dinamai Pemalang, Paman Adipati? Kalau tidak salah, bukankah Kadipaten Tegal juga termasuk wilayah kekuasaan Pemalang juga?" tanya Raden Mas Tejoningrat dengan tiba-tiba setelah menandaskan semangkuk nasi grumbyangnya. Semua mata kini mengarah pada si penanya. "Leres, Sinuwun. Tlatah Tegal adalah batas sebelah barat wilayah Kadipaten Pemalang. Di sebelah timur adalah Kadipaten Pekalongan, Kadipaten Batang, dan Kadipaten Kendal sebagai batas sebelah timur Kadipaten ini. Adapun nama Pemalang sendiri, menurut cerita dari para orang tua kami, diberikan oleh Syekh Maulana Maghribi yang saat itu bertugas sebagai waliullah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir ini. Konon, masyarakat di wilayah inilah yang terakhir kali baru bisa menerima agama Islam. Dinamakan Pemalang karena banyak kejadian-kejadian dan kekuatan alam yang membuat agama Islam sukar dan seperti terhalang-halangi untuk disiarkan di sini. Menurut cerita dan kepercayaan orang-orang dulu, disinilah terletak kerajaan Montoroko yang dipimpin oleh Prabu Salyo. Kesaktiannya adalah karena beliau memiliki ilmu yang dinamakan Condropirowo, berupa ribuan raksasa bajang yang jika dibunuh satu, maka akan tumbuh menjadi kelipatannya. Nah, mungkin karena kekuatan tersebutlah, maka syiar Islam pada waktu itu begitu sulit untuk masuk ke wilayah Pemalang ini. Meskipun pada akhirnya, dengan segala daya dan upaya, Kanjeng Syekh Maulana Maghribi dibantu oleh para wali sakti dari Cirebon yang bernama Syekh Jambu Karang dan dari Demak yang bernama Sunan Geseng,
selanjutnya dapat menyebarkan ajaran Islam di sini. Adapun dalam cerita-cerita tersebut, Prabu Salya memiliki putri yang cantik-cantik dan menjadi permaisuri raja-raja besar. Oleh karena kepercayaan itu pula, maka Eyang Muswargi, Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo, kemudian mengambil putri dari Tumenggung Uposonto, Adipati Batang, yang masih terah Cirebon dan keturunan darah dari Ki Juru Mertani, sebagai permaisuri Mataram. Keyakinan itu mungkin didasarkan agar sinar kewibawaan Raja Mataram dapat semakin terpancar selayaknya Raja Agung Astinapura. Dari perkawinan tersebutlah kemudian lahir Raden Mas Syaidin yang kini berkuasa sebagai Raja Mataram. Beliau itu adalah ramamu sendiri, Ngger. Jadi, Angger pun juga masih berdarah Pemalang. Terang Tumenggung Danuboyo lebih lanjut. Wajah Raden Mas Tejoningrat semakin ceria dengan senyuman yang tergulung. Semua yang mendengar penuturan Tumenggung Danuboyo itu mengangguk-anggukkan kepala dengan senyum lebar yang tersungging di bibir masing-masing. Ya, kabarnya pula ibu tiriku yang kini menjadi istri kinasih dari Romo juga berasal dari wilayah ini. Meskipun kehadirannya di Istana Pleret juga telah membuat beberapa masalah, tetapi aku tetap mengagumi dan juga menghormati Ibu Ratu Truntung. Dari beliaulah aku belajar banyak tentang seni karawitan, banyak cerita-cerita pewayangan yang telah diberikan olehnya. Aku juga sangat senang ketika beliau sedang mendalang atau menyinden dengan suaranya yang merdu itu. Barangkali keprigelan yang jarang dimiliki oleh para wanita itulah yang membuat Romo terpincut-pincut. Tentu saja, selain dari dirinya yang memang cantik dan pandai merias diri, serta pembawaannya yang menyenangkan, maka tidak heran Romo lebih mempercayai semua kata-kata dari Ibu Ratu Truntung daripada istri-istrinya yang lain. Barangkali itulah yang membuat beberapa kalangan istana menjadi iri dan juga khawatir dengan kelebihan dari Ratu Truntung atau Nyai Panjang Mas itu. Ucap Adipati Anom yang tanpa sadar telah membeberkan isi permasalahan di dalam Istana Mataram. Mata dari sang Adipati Anom kemudian selintas memperhatikan lelaki muda yang duduk di sebelah Nyai Adipati Puroboyo. Kalau ditaksir mungkin usianya sebaya dengannya, sekitar 16 atau 17 tahunan. Ia duduk tenang dengan sikap yang sopan, bergabung menikmati kebersamaan di meja makan itu. Adipati Purboyo mengikuti arah mata dari Adipati Anom Mataram itu, kemudian menengok memperhatikan yang sedang dituju di sebelah istrinya. Mohon dimaafkan Sinuwun, jika tadi kami belum sempat memperkenalkan kepada anak Mas Adipati Anom kalau dia ini adalah anakku yang sulung. Namanya Subojoyo. Ayo Ngger, berikan sembah hormat kepada calon rajamu, perintah sang Adipati Pemalang itu. Anak muda itu kemudian tersenyum dan segera memberikan sembah hormat dengan mengatupkan kedua tangan di depan mata sambil menunduk. Adipati Anom Mataram itu turut tersenyum senang mendapatkan penghormatan darinya. Ia pun mengangguk sebagai pertanda menerima sembah putra sulung dari sang Adipati. Makan malam kini telah disudahi. Beberapa pembantu lelaki dan perempuan dengan sikap yang sopan dan kepala yang tetap menunduk segera membereskan meja makan itu. Bangsawan pewaris tahta Mataram itu pun segera dipersilahkan untuk menuju ke sebuah ruangan dalam kadipaten untuk berbincang-bincang dengan sang Adipati Pemalang dan beberapa kalangan tertentu saja. Nyai Adipati juga kemudian bergegas menyiapkan tempat peristirahatan untuk tamu agungnya. Beberapa emban dan pegawai kadipaten lainnya kini juga mulai disibukkan untuk melayani dan menyiapkan tempat untuk beristirahat para pengawal dan para prajurit Mataram yang akan bermalam di sana.